Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ramadhani, NPM 1905170047, kelas 3A Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya pemakan riba. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian riba terlebih dahulu. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti lebih atau tambahan. Riba menurut hukum syar'ah adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang yang melakukan akad atau transaksi. Sebagai contoh, seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan syarat pada waktu mengembalikan dilebihkan dari nilai semula. Riba biasa juga disebut dengan bunga uang. Selanjutnya ada dasar hukum riba. Melakukan riba hukumnya haram, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 130 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan berdakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Dalam sabdanya Rasulullah juga mengingatkan dengan tegas. Artinya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melakukan pemakan riba antara retenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba atau sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Selanjutnya ada dua jenis riba. Satu, riba hutang piutang, dan kedua, riba jual beli. Riba hutang piutang terbagi menjadi dua macam, yaitu riba qardi dan riba jahiliyah. Riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat mendapatkan keuntungan dari orang yang dipinjami. Contoh, si A meminjam uang kepada B sebesar Rp5.000 dan B mengharuskan kepada A mengembalikan uang itu sebesar Rp5.500, tambahan Rp500 adalah riba qardi. Riba jahiliyah adalah hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Contoh, Fulan meminjam uang sebesar Rp700.000 pada Fulana dengan tempo 2 bulan. Pada waktu yang ditentukan, Fulan belum bisa membayar dan meminta keringanan. Fulan menyetujuinya, tapi dengan syarat Fulan harus membayar sebesar Rp750.000. Yang kedua, riba jual beli. Riba jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu riba fard dan riba nasi'ah. Riba fard adalah penukaran dua barang yang sejenis dengan tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh, beras 10 kg ditukarkan dengan beras 11 kg. Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Contoh, Ina meminjam dana kepada Rahmah sebesar Rp300.000 dengan jangka waktu selama 1 bulan. Apabila pengembalian dilakukan lebih dari 1 bulan, maka cicilan pembayaran ditambah sebesar Rp5.000. Selanjutnya, bahaya pemakan riba, yaitu yang pertama, mendapat dosa besar. Kedua, hartanya tidak diberkahi oleh Allah. Ketiga, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Keempat, disiksa di dalam api neraka. Kelima, tidak ada diterima zakat dan sedekahnya. Keenam, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ketujuh, dilaknat Allah dan Rasulnya. Kelapan, tidak termasuk golongan orang yang beriman. 9, penyebab krisis ekonomi. Selanjutnya ada hikmah diharamkannya riba dalam Islam. 1. Menjaga harta seorang muslim supaya tidak dimakan dengan cara-cara yang batil. 2. Mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya di dalam sejumlah uang yang bersih yang jauh dari kecurangan dan penipuan serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan di antara kaum muslimin. Ketiga, menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudara sesama muslim. 4. Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawa kebinasaan. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.